Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen kita Ibu Dr. Ayu, yang saya hormati teman-teman dari kelompok 7, yang saya hormati teman-teman mahasiswa semester 2H program manajemen pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rosidin, kemudian yang kedua Ahmad Zainul Wijayanto, yang ketiga Primus Kurniawan, yang keempat Wahuri, mencoba akan menyampaikan sebuah materi yaitu evaluasi pelaksanaan rencana kerja sekolah. Kelompok 7 pada mata kuliah perencanaan pendidikan dan manajemen strategik. Untuk materi sepenuhnya nanti akan disampaikan oleh saudara kita Primus Kurniawan. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan mungkin bisa berupa pertanyaan, masukan, saran atau kritik bisa saudara sampaikan saja. Insya Allah kami akan mencoba memberikan jawaban semampu kami baik itu dari referensi buku atau mungkin berdasarkan pengalaman yang kami punya. Untuk lebih detailnya kepada teman saya Primus Kurniawan, saya persilakan untuk menyampaikan materi hasil kerja kelompok kami, yaitu evaluasi pelaksanaan rencana kerja sekolah. Kepada beliau, Mas Primus Kurniawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul evaluasi pelaksanaan rencana kerja sekolah. Bahwa konsep dari rencana kerja sekolah yaitu sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan pendidikan atau pedoman kerja untuk pengembangan sekolah atau sebagai dasar untuk melakukan monet, dan bisa jadi sebagai pelaksanaan pengembangan sekolah dan juga acuan untuk mengidentifikasi sumber daya. Dari beberapa konsep tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa RKAS merupakan suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi SMP atau Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan RKAS itu melibatkan analisis terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan, analisis kondisi yang ada di satuan pendidikan, analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu semua tertuang dalam dokumen RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah, dan RKT, Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Jangka Menengah itu berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Sedangkan RKT atau Rencana Kerja Tahunan merupakan ketentuan mengenai kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat, kemitraan, rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. Tujuan dari RKAS yaitu 1. Menjamin tujuan sekolah agar dapat tercapai, mendukung koordinasi, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, menjamin keterkaitan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, serta menjamin ketercapaian penggunaan sumber daya.
Kemudian manfaat RKS antara lain sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan sekolah atau dasar untuk monep pelaksanaan pengembangan sekolah, serta sebagai acuan untuk mengajukan sumber daya pendidikan. Konsep dasar EDS bahwa proses EDS bersifat internal untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SNP. Kemudian evaluasi internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri. Tahapan EDS. Tahap pertama, misalnya belum memenuhi SPM. Pada tahap ini, kinerja sekolah mempunyai banyak kelemahan dan membutuhkan banyak perbaikan. Nah, tahap kedua, pada tahap ini dikatakan sudah memenuhi SPM, yaitu terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan tetapi masih sangat butuh perbaikan. Dan tahap ketiga dikatakan memenuhi SNP. Pada tahap ini kinerja sekolah baik namun masih perlu ditingkatkan. Pada tahap keempat dianggap melampaui SNP. Pada tahap ini kinerja sekolah sangat baik, melampaui standar yang telah ditetapkan. Oke, manfaat EDS antara lain: satu, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Kedua, memiliki data dasar yang akurat. Tiga, untuk mengidentifikasi peluang. Keempat, memberikan laporan formal. Ini semua menunjukkan tingkat sekolah. Dan manfaat lainnya yaitu yang menunjukkan tingkat lain dalam sebuah sistem. Satu, menyediakan data dan informasi penting. Dua, mengidentifikasi bidang prioritas. Ketiga, mengidentifikasi jenis dukungan. Keempat, mengidentifikasi pelatihan. Kelima, mengidentifikasi keberhasilan sekolah. Evaluasi pelaksanaan RKS oleh EDS. Bahwa EDS digunakan lagi sebagai pedoman penyusunan RKS. Sedangkan EDS dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan RKS. Baik, yang selanjutnya adalah lingkup EDS. Seberapa baikkah kinerja sekolah kita? Hal itu akan terkait dengan posisi pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator SPM dan SNP. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja sekolah? Hal ini terkait dengan bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan pencapaiannya. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Ini bisa dijawab dalam hal sekolah melaporkan dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan sesuai pertanyaan di nomor 2 dan nomor 3 sebelumnya. Monitoring dan evaluasi. Substansi yang dimonitor dan dievaluasi antara lain kinerja guru dan karyawan, kinerja sekolah dan sumber daya sekolah lainnya, termasuk kesiswaan. Dilakukan oleh kepala sekolah atau tim yang dibentuk sekolah. Bisa membuat atau mengadopsi instrumen monitoring dan evaluasi dari berbagai instrumen yang ada, seperti instrumen, akreditasi, atau lainnya yang relevan. Bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain atau eksternal, termasuk di dalamnya adalah program supervisi klinis oleh sekolah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa EDS amat diperlukan oleh sekolah karena evaluasi ini adalah evaluasi internal yang dilakukan oleh dan untuk sekolah sendiri guna mengetahui kekuatan dan kelemahan dari RKS yang sudah dibuat. Semacam cermin muka yang dapat dipakai dalam melihat kekuatan dan kelemahannya sendiri, untuk selanjutnya dipakai dalam upaya memperbaiki kinerja. Bentuk evaluasi yang digunakan dapat dalam bentuk monitoring dan evaluasi, atau biasa disebut dengan MONET. Monitoring atau evaluasi ini merupakan salah satu hal yang penting dalam rencana program strategis.
Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur ketercapaian program-program strategis yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi terutama ditujukan untuk mengetahui kinerja sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, serta mengetahui kecukupan unsur-unsur sekolah lainnya sesuai dengan SNP. Baik, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyajian dari kelompok 7 yang telah disampaikan oleh teman kita, yaitu Mas Primus Kurniawan ya, yang telah menyampaikan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sekolah. Kemudian barangkali nanti ada pertanyaan atau mungkin masukan atau saran ya, silakan bisa disampaikan saja. Insya Allah akan kami tanggapi. Apabila dari kelompok kami ya, atau kelompok 7 belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan, mungkin nanti Ibu dosen ya, Ibu Dr. Ayu akan memberikan ulasan, penjelasan dan tambahan yang lebih memuaskan ya, karena beliau ilmunya lebih tinggi dan juga pengalamannya lebih luas nih. Jadi mohon masukan atau mungkin pertanyaan atau saran-saran dari teman-teman mahasiswa semester 2H program manajemen pendidikan. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.